Di sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Blora, hiduplah seorang kakek bernama Pak Beni. Usianya sudah senja, sekitar 70 tahun, namun semangatnya untuk bekerja tak pernah pudar. Tubuhnya yang kurus dan keriput adalah bukti dari tahun-tahun yang dihabiskannya bekerja keras di ladang. Pak Beni tinggal bersama istrinya, Bu Ani, yang setia mendampinginya dalam suka dan duka. Mereka hidup di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari anyaman bambu dan kayu, dengan atap seng yang sering bocor saat hujan. Di halaman rumahnya yang kecil, terdapat beberapa tanaman sayuran yang ditanam Bu Ani. Setiap pagi, sebelum berangkat ke ladang, Bu Ani selalu menyempatkan diri untuk merawat tanaman-tanaman tersebut. Mereka juga memelihara beberapa ekor ayam yang membantu mencukupi kebutuhan protein sehari-hari. Rumah mereka dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas, tempat Pak Beni dan Bu Ani bekerja setiap hari. Pak Beni dan Bu Ani memiliki dua anak laki-laki, Andi dan Dedi, yang kini bekerja di luar kota untuk mencari nafkah. Andi bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, sementara Dedi bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik di Surabaya. Meskipun mereka jarang pulang, Andi dan Dedi selalu mengirimkan uang untuk membantu orang tua mereka setiap pagi. Sebelum matahari terbit, Pak Beni dan Bu Ani sudah bersiap-siap untuk berangkat ke ladang. Mereka membawa peralatan bertani sederhana seperti cangkul, sabit, dan keranjang anyaman untuk mengangkut hasil panen. Ladang mereka tidak terlalu luas, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyisakan sedikit untuk dijual di pasar. Pak Beni selalu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya bekerja keras dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Kita harus selalu bersyukur. Nak, rezeki itu datang dari Tuhan, dan kita harus berusaha sebaik mungkin. Begitu nasihat yang sering diucapkannya kepada Andi dan Dedi saat mereka masih kecil. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Pak Beni dan Bu Ani selalu merasa cukup. Mereka tidak pernah mengeluh, dan selalu berbagi apa yang mereka miliki dengan tetangga yang membutuhkan. Di tengah keterbatasan, mereka tetap menjalankan kehidupan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Pak Beni memiliki impian besar untuk masa depan keluarganya. Ia ingin menabung agar cucu-cucunya kelak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Aku ingin cucu-cucuku bisa sekolah tinggi, supaya hidup mereka lebih baik dari kita, ucap Pak Beni kepada Bu Ani suatu malam. Impian ini yang membuatnya terus bekerja keras meskipun usia sudah tak lagi muda. Setiap kali berhasil menjual hasil panen di pasar, Pak Beni selalu menyisihkan sebagian dari uang tersebut untuk ditabung. Uang itu disimpannya dengan rapi di dalam kaleng biskuit yang diletakkannya di bawah tempat tidur. Ia ingin suatu hari nanti bisa menabungkan uang tersebut di bank, agar lebih aman dan bisa digunakan untuk masa depan keluarganya. Hari demi hari berlalu, Pak Beni dan Bu Ani terus bekerja dengan tekun. Mereka menikmati setiap momen yang dihabiskan bersama di ladang, sambil terus berharap dan berdoa agar impian mereka dapat terwujud. Keteguhan hati dan semangat hidup Pak Beni menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa tersebut. Suatu hari, setelah beberapa bulan mengumpulkan uang dari hasil bertani, Pak Beni memutuskan untuk pergi ke bank di kota terdekat untuk menabung. Uang yang dikumpulkannya disimpan dalam sebuah kaleng biskuit tua yang tersembunyi di bawah tempat tidurnya. Setiap malam sebelum tidur, ia menghitung uang tersebut dengan hati-hati, memastikan setiap lembaran disusun rapi. Ia ingin uang yang susah payah dikumpulkannya tersimpan dengan aman di bank. Hari itu, Pak Beni bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi dan mengenakan baju terbaik yang dimilikinya, sebuah kemeja putih yang sudah agak lusuh namun masih bersih, serta celana panjang yang dipakainya saat menghadiri acara-acara penting. Dengan hati yang penuh harap dan sedikit gugup, ia berpamitan kepada Bu Ani yang memberinya semangat dan doa agar semuanya berjalan lancar. Perjalanan menuju kota terdekat memakan waktu hampir 1 jam dengan berjalan kaki. Pak Beni harus melewati sawah, jalan setapak yang berbatu, dan akhirnya jalan raya yang ramai dengan kendaraan. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan bayangan masa depan yang lebih baik untuk cucu-cucunya. Ia tersenyum membayangkan betapa bangganya mereka jika tahu bahwa uang hasil jerih payahnya akan digunakan untuk pendidikan mereka. Saat tiba di kota, Pak Beni disambut oleh pemandangan yang berbeda jauh dari desanya. Bangunan-bangunan tinggi dengan kaca berkilauan, lalu lintas yang padat, dan orang-orang yang berlalu lalang dengan tergesa-gesa membuatnya merasa kecil. Namun, ia melangkah masuk ke bank dengan hati-hati, berusaha menenangkan diri. Bank tersebut adalah sebuah gedung yang megah dengan lantai marmer yang mengkilap dan langit-langit yang tinggi. Pendingin udara yang sejuk membuat Pak Beni merasa sedikit lega dari teriknya matahari di luar. Ia mendekati meja pelayanan dengan langkah yang mantap, meskipun hatinya berdebar-debar.
Di sana ia bertemu dengan seorang karyawan bank yang bernama Rico. Rico adalah seorang pemuda yang baru saja bekerja di bank tersebut. Penampilannya rapi dengan setelan jas dan dasi, namun wajahnya menunjukkan ekspresi yang sinis. Dengan sikap angkuh, ia memandang Pak Benny dari ujung kepala hingga kaki, seolah-olah menilai apakah orang tua ini layak dilayani. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Rico dengan nada meremehkan. Matanya mengamati kemeja lusuh dan celana panjang Pak Benny. Pak Benny menjelaskan bahwa ia ingin membuka rekening tabungan dan menyimpan uangnya. Suaranya sedikit gemetar, namun tetap tegas. Ia menjelaskan dengan rinci tentang niat baiknya dan impiannya untuk masa depan cucu-cucunya, namun Rico tampaknya tidak tertarik untuk membantu. Ia melihat penampilan Pak Benny yang sederhana dan langsung menyimpulkan bahwa orang tua itu tidak layak mendapatkan pelayanannya. Kami di sini melayani nasabah dengan jumlah uang yang signifikan. Pak, maaf, tapi saya rasa Anda lebih baik menabung di tempat lain, ujar Rico dengan kasar. Senyumnya yang sinis membuat hati Pak Benny semakin tersayat. Pak Benny terkejut dan merasa dipermalukan. Wajahnya memerah menahan rasa malu dan kecewa. Dengan hati yang sedih dan marah, ia berbalik dan keluar dari bank. Langkahnya terasa berat, dan pandangannya kabur oleh air mata yang mulai menggenang. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasa kecewa dan tidak percaya bahwa niat baiknya untuk menabung diperlakukan dengan begitu buruk. Setiap langkah yang diambilnya di jalan yang panas terasa semakin berat. Pak Benny merasa kecil dan tak berarti di tengah hiruk-pikuk kota. Ia kembali ke desanya dengan hati yang hancur, merasakan bahwa dunia ini tidak adil bagi orang-orang sederhana sepertinya. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh Bu Ani yang langsung menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Dengan suara lirih, Pak Benny menceritakan perlakuan kasar yang dialaminya di bank. Bu Ani memeluknya erat, mencoba menenangkan suaminya yang hancur hatinya. Esok harinya, kabar tentang perlakuan kasar yang dialami Pak Benny mulai tersebar di desa. Para tetangga yang mendengar cerita itu merasa marah dan sedih. Mereka tidak bisa menerima bahwa seorang kakek yang begitu baik hati dan tulus diperlakukan dengan tidak hormat. Kabar ini menyebar dari mulut ke mulut, dan rasa solidaritas di antara penduduk desa semakin kuat. Di tengah kegemparan itu, tanpa sepengetahuan Pak Benny, salah satu anaknya, Andi, yang bekerja di kota, mendengar kabar tersebut dari seorang teman. Teman Andi kebetulan berada di desa ketika insiden itu terjadi, dan segera memberitahunya lewat pesan singkat. Mendengar perlakuan yang diterima ayahnya, Andi merasa marah dan tidak terima. Andi adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang media dan komunikasi. Ia memiliki jaringan luas dan pengaruh yang cukup besar di dunia perusahaannya. Setelah mendengar apa yang terjadi pada ayahnya, Andi memutuskan untuk bertindak. Ia tidak ingin ayahnya merasa dipermalukan dan diperlakukan dengan tidak adil. Dengan cepat, Andi menghubungi beberapa rekannya yang bekerja di media. Ia meminta mereka untuk meliput kejadian tersebut dan menjadikannya berita utama. Dalam waktu singkat, tim media yang berkolaborasi dengan Andi mengumpulkan informasi dan datang ke desa untuk mewawancarai Pak Benny dan para saksi lainnya. Berita tentang kakek miskin yang diusir saat ingin menabung dengan cepat menyebar di media sosial dan televisi. Banyak orang merasa simpati dan marah terhadap perlakuan Rico. Mereka membagikan berita itu di berbagai platform media sosial, menambahkan komentar-komentar yang mengecam tindakan karyawan bank tersebut. Tagar Justice for Pak Benny mulai menjadi tren di Twitter dan Facebook. Tidak hanya itu, beberapa influencer terkenal juga ikut bersuara, menyatakan keprihatinan mereka dan mendesak bank untuk mengambil tindakan. Tekanan dari masyarakat semakin besar, dan manajemen bank tidak bisa lagi mengabaikan insiden ini. Mereka harus segera bertindak untuk menyelamatkan reputasi mereka. Manajemen bank segera mengambil tindakan tegas. Rico dipanggil ke kantor pusat dan diberi teguran keras. Mereka menegaskan bahwa perilaku seperti itu tidak bisa diterima dan mencoreng nama baik institusi mereka. Selain teguran, Rico juga diwajibkan mengikuti pelatihan tentang etika pelayanan dan empati terhadap nasabah. Namun, manajemen bank menyadari bahwa teguran saja tidak cukup. Mereka harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka benar-benar peduli dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, mereka mengundang Pak Benny kembali ke bank untuk memberikan pelayanan yang layak. Mereka ingin meminta maaf secara langsung dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang lagi. Dengan perasaan campur aduk, Pak Benny kembali ke bank ditemani oleh Bu Ani dan beberapa tetangga yang mendukungnya. Kali ini, ia disambut dengan hangat oleh manajer cabang dan beberapa karyawan lainnya. Mereka memohon maaf dengan tulus atas perlakuan buruk yang dialaminya dan berjanji untuk memperlakukan semua nasabah dengan hormat,
Tanpa memandang penampilan atau jumlah uang yang dimiliki, Pak Benny akhirnya mendapatkan permintaan maaf yang layak dari pihak bank. Mereka membantunya membuka rekening tabungan dan menyimpan uang yang telah dikumpulkannya dengan susah payah. Meskipun perasaan sakit hati masih tersisa, Pak Benny merasa lega dan bersyukur bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Berita tentang permintaan maaf dan tindakan yang diambil oleh bank juga diliput oleh media. Masyarakat yang mengikuti perkembangan cerita ini merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan. Mereka berharap bahwa kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya menghargai setiap individu. Tanpa memandang status sosial atau penampilan, kisah Pak Benny menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tidak hanya di desanya, tetapi juga di berbagai tempat lain. Pak Benny dan Bu Ani kembali ke kehidupan sehari-hari mereka dengan hati yang lebih tenang. Terus bekerja keras di ladang dan menabung untuk masa depan cucu-cucu mereka. Keberanian dan keteguhan hati Pak Benny mengajarkan kepada banyak orang bahwa meskipun hidup dalam kesederhanaan, setiap individu layak mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang adil.